Halo mahasiswa, selamat datang kembali di kelas Matematika Ekonomi bersama saya, Ibu Anastasia ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penerapan dari fungsi nonlinier bagian 2. Itu ada pajak dan subsidi, kemudian fungsi penerimaan total, dan fungsi pulang pokok atau break-even point. Kita langsung masuk saja ke materinya ya. Nah, untuk yang pertama, itu mengenai pengaruh pajak dan subsidi pada kurva keseimbangan pasar. Jadi, untuk pengenaan pajak atau pemberian subsidi dari suatu barang yang diproduksi atau dijual, itu nantinya akan mempengaruhi keseimbangan pasar barang tersebut. Sehingga nanti akan mempengaruhi juga terhadap harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan pasar. Yang pertama ya kita bahas mengenai pajak dulu. Jadi kan untuk pajak itu dikenakan atas penjualan suatu barang yang menyebabkan harga jualnya itu akan naik. Karena telah dikenakan pajak, maka produsen akan berusaha untuk mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen atau pembeli, itu dengan cara menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Nah, akibat dari itu, maka nantinya harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebelum pajak. Di lain pihak, nanti jumlah keseimbangannya menjadi lebih sedikit karena harganya tadi naik. Itu untuk pengaruh dari pajak itu sendiri ya. Kemudian kalau subsidi lah, subsidi itu kan merupakan kebalikan dari pajak atau namanya itu pajak negatif. Jadi pengaruh terhadap keseimbangan pasar otomatis berkebalikan dengan pengaruh pajak. Jadi nanti subsidi itu bisa diberikan atas produksi atau penjualan suatu barang yang menyebabkan harga jual itu nantinya akan lebih rendah. Dengan adanya subsidi, maka produsen itu merasa ongkos-ongkos yang dia keluarkan itu menjadi lebih kecil sehingga ia bersedia untuk atau menjual lebih murah. Akibatnya nanti harga keseimbangan akan lebih rendah dibandingkan harga keseimbangan pasar sebelum adanya subsidi. Dan nanti jumlah keseimbangan itu akan meningkat karena harganya lebih rendah, otomatis permintaan barang tersebut akan lebih banyak. Itu tadi sekilas untuk pengaruh dari pajak dan subsidi pada kurva. Jadi analisis untuk pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar itu sama seperti kondisi linier. Kemudian pajak atau subsidi itu nantinya akan menyebabkan harga jual yang ditawarkan produsen nanti itu berubah. Tercermin dari berubahnya persamaan penawaran sehingga harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar pun berubah. Nah, pajak menyebabkan harga keseimbangan lebih tinggi dan jumlah keseimbangan akan lebih sedikit. Sebaliknya tadi jumlah untuk keseimbangan di subsidi itu akan lebih banyak dan harganya lebih rendah. Itu tadi untuk pengaruh pajak dan subsidi pada kurva keseimbangan pasar. Selanjutnya untuk contoh yang hubungannya dengan pengaruh pajak ya. Yang pertama itu adalah fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 dikurangi P kuadrat, sedangkan fungsi penawarannya adalah QS negatif 8 plus 2P kuadrat. Jadi berapa harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. Penyelesaiannya bagaimana caranya? Kita menyelesaikan dengan formula keseimbangan pasar, di mana QD sama dengan QS. Dimasukkanlah QD-nya 9 min P kuadrat sama dengan QS-nya negatif 8 ditambah 2P kuadrat. P kuadrat sama dengan 9, maka P-nya adalah 3. Ini 3-nya adalah PE. Kemudian Q. Q sama dengan 19 min P kuadrat. Ini dimasukkan ke dalam
persamaan tadi ya, nilai P-nya itu. Jadi nanti hasilnya Q-nya adalah 10. Jadi harga dan jumlah keseimbangan pasar adalah 10,3. Nah, jika misalnya terhadap barang tersebut dikenakan pajak spesifik sebesar 1 unit, maka persamaan penawaran sesudah pengenaan pajak menjadi IS aksen sama dengan negatif 8 ditambah 2 P-1 kuadrat. Sama dengan negatif 8 ditambah 2 P kuadrat dikurangi 2P plus 1. Hasilnya adalah negatif 6 min 4P plus 2P kuadrat. Ini adalah fungsi penawaran yang baru. Karena tadi terada pengaruh pajak. Sehingga dengan demikian, maka keseimbangan pasar yang baru tinggal dimasukkan, nanti hasilnya adalah 3P kuadrat dikurangi 4P dikurangi 25 sama dengan 0. Nah, dengan rumus ABC itu nanti diperoleh P1 3,63, P2 min 2,3. Jadi yang dipakai adalah yang memenuhi atau yang nilainya positif. 3,63. Kemudian Q-nya tinggal dimasukkan ke dalam persamaan QD ataupun QS aksen. Nanti diperoleh 5,82. Nah, dengan adanya pajak maka P aksen itu atau harga setelah pajak 3,63 dan kuantitas setelah pajak atau QE aksen sama dengan 5,82. Itu tadi caranya untuk bagaimana mencari keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, kemudian untuk menghitung beban pajak yang ditanggung konsumen, produsen maupun pajak yang diterima oleh pemerintah masing-masing. Ini kan sudah ada rumus, kemarin kita sudah belajar di pertemuan sebelum UTS ya. Jadi untuk TK atau pajak untuk konsumen itu hasilnya 0,63, TP untuk produsen 0,37, sedangkan untuk yang diterima pemerintah adalah 5,82. Nah, ini tadi untuk perhitungan dari harga keseimbangan setelah pajak. Ada soal latihan, nanti kalian bisa mengerjakan soal ini ya dengan cara yang tadi sama seperti ini. Selanjutnya yaitu mengenai aplikasi dari fungsi penerimaan. Jadi untuk bentuk fungsi penerimaan total atau total revenue, dalam hal ini simbolnya R, yang non-linear pada umumnya itu berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Jadi ini tuh merupakan untuk bentuk fungsi penerimaan yang lazim dihadapi oleh seorang produsen yang beroperasi di pasar monopoli. Jadi nanti bentuknya adalah parabola terbuka ke bawah. Nah, untuk penerimaan total ini merupakan jumlah atau fungsi dari jumlah barang. Juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Jadi sama seperti halnya konsep biaya. Dalam konsep penerimaan pun nanti dikenal dengan penerimaan rata-rata maupun marginal. Nah, kalau penerimaan rata-rata atau average revenue, simbolnya AR, ini merupakan penerimaan yang diperoleh per unit barang. Jadi merupakan hasil bagi penerimaan total dengan jumlah barang. Sedangkan untuk penerimaan marginal atau marginal revenue, MR ini ialah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan 1 unit barang yang dihasilkan ataupun terjual. Itu untuk fungsi penerimaan. Nah, ini ya, jadi untuk rumusnya itu penerimaan total adalah R sama dengan Q kali P. Ini merupakan fungsi Q. Jadi Q-nya itu sama ya, adalah jumlah produk yang terjual, P-nya adalah harga. Kemudian dicari penerimaan rata-rata atau average revenue. Average revenue itu rumusnya R per Q.
R ini adalah penerimaan total, Q ini adalah jumlah produk yang terjual. Kemudian penerimaan marginal, MR itu delta R per delta Q. Kita langsung lanjut aja untuk contoh soalnya. Jadi contoh soal, di sini ada fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis atau yang produsen di pasar monopoli, ditunjukkan oleh fungsi P 900 min 1,5 Q. Terus bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Berapa besarnya penerimaan total jika jumlah barang yang terjual adalah 200 unit dan berapa harga jual per unit? Kemudian diminta untuk menghitung penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 dikurangi 200 menjadi 250 unit. Kemudian disuruh mencari juga untuk tingkat penjualan yang menghasilkan R maksimum dan besarnya R maksimum tersebut. Nah, ini untuk penyelesaiannya. Jadi tadi kan adalah fungsi P ya. P-nya sama dengan 900 min 1,5 Q. Maka R-nya atau penerimaan total itu adalah Q kali P. Tinggal dimasukkan Q kali P berarti 900 Q dikurangi 1,5 Q kuadrat. Tadi jika Q-nya yang terjual adalah 200, berarti R-nya adalah 120. Kemudian P-nya tinggal dicari. P-nya adalah 900 dikurangi 1,5 kali 200 sama dengan 600. Ini untuk P-nya. Nah, jika tadi kan ditanyakan juga untuk penjualan ketika 250, maka R-nya adalah 131.250.000. Kemudian mencari MR. MR adalah delta R per delta Q. Delta R-nya tadi berapa? Ya dikurangi 131.250 dikurangi 120.000 per delta Q-nya. Delta Q adalah 250 dikurangi dengan 200. Hasilnya nanti ketemu adalah 225. Ini ketemu untuk marginal revenue. Kemudian kita mencari R maksimum. Nah, R maksimum ini pada Q rumusnya adalah min B per 2A. Min B per 2A, min B-nya mana? Min B-nya ini. Min 900 per 2A. Hasilnya adalah 300. Jadi untuk besarnya R maksimum tinggal nanti dimasukkan 300-nya ke dalam rumus R total ya. Ketemu nanti besarnya R maksimum adalah Rp135.000. Nah, ini ada soal latihan. Tinggal nanti dibaca lagi sama dengan yang tadi. Rumus rumusnya atau cara menjawab, cara penyelesaiannya. Juga ada cara penyelesaiannya ya. Nah, untuk yang terakhir itu adalah pembahasan mengenai pulang pokok atau break even point. Nah, jadi untuk pulang pokok di sini konsepnya itu kan kita sudah mengetahui kalau misal penerimaan dan biaya ini merupakan suatu variabel-variabel penting untuk mengetahui bagaimana kondisi bisnis itu dalam suatu perusahaan. Nah, dengan mengetahui penerimaan total atau revenue tadi yang diperoleh dan kemudian kita tahu untuk biaya total atau cost yang dikeluarkan, itu nanti kita bisa menganalisis bahwa perusahaan itu bisa mendapatkan keuntungan atau nantinya mengalami kerugian. Demikian tadi untuk materi pertemuan mengenai aplikasi dari persamaan non-linear bagian 2 ya. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan bisa didiskusikan di dalam grup diskusi tersebut. Ya, terima kasih. Selamat belajar. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.